Ini Pak, Bapak penunggu saya. Bos selesaikan kantor kami. Kapan juga ada urusan bos saya? Darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Kemarahan Fadil Imran Kapolda Metro Jaya meledak setelah mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan debt collector alias penagih hutang. Kantor kami, nggak ada urusan. Ini Pak, Bapak penunggu saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Saya bukan Datang ke kantor kami. Weh, bos selesaikan kantor kami. Kapan juga ada urusan bos saya? takut ini kalau orang bisa begini. Udah tinggal jalan. Sebelumnya aksi debt collector memarahi petugas kepolisian viral di media sosial. Peristiwa pada 8 Februari itu terjadi saat sekelompok penagih utang berusaha merampas kendaraan milik seorang selebgram bernama Clara Sinta di sebuah apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan hingga terjadi perdebatan. Seorang polisi yang mencoba menengahi perdebatan meminta agar permasalahan diselesaikan di polsek terdekat. Namun pihak debt collector menolak dan justru membentak polisi. Setelah kejadian, Clara Sinta langsung melaporkan debt collector ke Polda Metro Jaya. Kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak maunya diselesaikannya di ya kalau ngambil unitnya aja, dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Usai kejadian tersebut, pihak kepolisian Polda Metro Jaya bergerak cepat dan menangkap 7 orang preman dari 2 kelompok berbeda. 1 orang yang sempat melarikan diri ke daerah Saparua, Ambon, berhasil ditangkap. Sementara Eric Johnson, pelaku utama debt collector yang merampas kendaraan milik Clara Sinta hingga membentak anggota polisi, diamankan anggota Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di lokasi persembunyiannya di Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Rabu 1 Maret dini hari setelah buron selama 2 pekan. Viral, baru-baru viral, terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian, dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain, tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Sebelumnya, Senin 13 Februari lalu, seorang ibu cekcok dengan 3 orang pria penagih utang di depan sebuah minimarket di perumahan kota wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Gua lagi ngomong sama orang kantor. Ada datanya di gua foto, dia minta datanya orang kantor. Ini orang foto. Itu HP saya, hak saya. Itu gua dong. Menyentuh motor ibu. Saya nggak menyentuh motor. Satunya 300.000. Nih, orang kantor itu ntar saya cek. Iya. Kalau sampai ya, lu pada itu, gua laporin polisi. Perdebatan tersebut terjadi saat 3 orang pria hendak merampas sebuah motor milik Rahma Nujulita yang sedang dikendarai anaknya. Ketiga pria itu menuding kalau angsuran motor itu telah lama menunggak. Padahal cicilan motornya sudah lunas sejak tahun 2011 lalu. 3 orang itu langsung nyamperin saya, bilang, nama ibu Rahma Nujulita ya? Iya betul, kamu tahu dari mana nama saya Rahma Nujulita? Gitu kan, terus dia nunjukin datanya gini. Saya bilang, kamu jangan ngarang ya, gitu kan, saya ngotot. Tapi
kamu punya data apa kalau saya punya hutang waktu itu gitu. Nah, cuma si orang itu dengan yakinnya bahwa saya punya hutang, sedangkan saya tidak merasa. Akhirnya kita otot-ototan waktu itu. Saya kebetulan punya teman di salah satu finance yang dia menyebutkan bahwa saya punya hutang di situ. Saya telepon teman saya dan dia langsung cross check di bank itu, di finance itu, bahwa telepon lagi ke saya bahwa saya isi nama saya. Udah, cuma kurang berapa kan kamu lagi di sumber bangku kan di Mandala. Udah macam-macam ya. Tahu lah saya bangku ya. Buat mungkin tiba-tiba jangan tua. Kan lu masih ada yang datang ke rumah kolektor. Kenapa aja? Ya, akhirnya ada mobil patroli lewat, saya panggil suruh berhenti. Saya ajak dia ke polisi, tapi saya naik motor, dia duluan udah hilang. Upaya penarikan kendaraan oleh debt collector juga terjadi di Bengkulu. Sejumlah pria berusaha menarik paksa mobil yang terparkir di depan Mapolres Bengkulu. Tak rela kunci mobilnya diambil, Yuda sang pemilik pun berteriak maling dan terus menarik baju debt collector. Salah satu debt collector mengaku bahwa Yuda menunggak utang selama 12 bulan. Ini nunggak super ali, pegang gadai. Nunggak bang? Nunggak. Berapa bulan bang? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Dari kontrak itu pertama, baru 8 kali bayar. Sementara itu Yuda mengaku bahwa pemilik mobil yang sesungguhnya adalah Baharudin. Baharudin menyerahkan mobil tersebut untuk membayar kekurangan utang sebesar 40 juta dari total 170 juta rupiah. Yang punya atas nama mobil ini berhutang dengan saya. Dan dia menjaminkan ini kepada saya. Saya tidak tahu hubungannya dengan Adira itu bagaimana. Kedua belah pihak kemudian dibawa ke Mapolres Bengkulu untuk dimediasi. Petugas kepolisian yang mendapat laporan menuju lokasi dan mengamankan 3 orang debt collector yang diduga sebagai pelaku. Takutnya kita seperti kayak mau dibunuh seperti kemarin kan, ditarik lehernya, dicekek, itu kan udah sangat takut sebenarnya kita ya. Apalagi dengan badannya yang besar-besar, ya kan, dia nggak sendiri tapi beramai-ramai gitu kan, itu yang sangat saya takut.